I miss my cocoa butter kisses. Hope you smile when you listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ramadita Azahra sebagai presenter dari kelompok 7. Di sini, kelompok 7 akan menganalisis mengenai interdependensi ekonomi sebagai perang perdamaian di Asia Timur. Adapun alasan kelompok 7 memilih artikel tersebut ialah dikarenakan dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Timur itu sangat menarik untuk dianalisis. Negara-negara di kawasan Asia Timur juga memiliki sejarah yang panjang, baik dalam hal konflik maupun perselisihan. So, negara apa sih yang dimaksud? Ya, negara yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama, Tiongkok, kedua Jepang, dan yang ketiga Korea Selatan. Ketiga negara itu sudah diakui di seluruh dunia, dan ketiga negara itu juga merupakan anggota dari G20. For your information, jika dilihat dari kacamata Jepang dan Korea Selatan, kedua negara tersebut ditopang oleh industri dalam negeri untuk melakukan ekspansi pasar ke seluruh dunia. Sedangkan Tiongkok justru menjadi negara yang rising power setelah terjadinya revolusi ekonomi. So, in conclusion, relations between Tiongkok, Japan, and South Korea are at peace. Next ke interdependensi ekonomi. Tahukah kamu, interdependensi ekonomi adalah tradisi pemikiran liberalisme mengenai pembahasan faktor penyebab perdamaian dunia. Interdependensi ekonomi itu terjadi apabila besarnya ekspor-impor bilateral negara itu presentasinya lebih besar daripada total ekspor-impor negara di seluruh dunia. So, ada apa lagi sih? Ya, ada yang namanya globalisasi. Jadi, menurut Kumar tahun 2003, globalisasi ekonomi adalah kondisi di mana arus penyeberangan lintas batas itu menjadi semakin insentif. Terus, apa sih dampak yang dihasilkan globalisasi ekonomi terhadap jurusan kita alias Major of International Relations? First, menentunya peran faktor negara. And the last is berubahnya priority tujuan negara. Jepang juga menjadi negara tujuan utama ekspor Tiongkok sejak tahun 2000 dan menjadi negara tujuan ekspor terbesar ketiga Tiongkok. Arus ekspor dan impor yang terjalin antara Jepang dan Tiongkok sangat besar dan tentu membawa keuntungan ekonomi yang besar bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Gambar ini menunjukkan betapa besar persentase ekspor dan impor Korea Selatan dengan Tiongkok setiap tahunnya. Jika dibanding dengan total ekspor impor Korea Selatan, dapat dikatakan bahwa setiap tahunnya Korea Selatan selalu bersaing ketat bersama Jepang dan Amerika Serikat sebagai negara asal impor Tiongkok terbesar. Dengan ini menunjukkan saling ketergantungan ekonomi antar kedua negara minimal dalam aspek perdagangan. Menurut data yang diolah oleh Jetro dan dimuat di jurnal yang ditulis oleh Min Hwan Chiang, Jepang merupakan negara sangat gencar melakukan investasi di Tiongkok. Menurut Chiang, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kedekatan geografis, upah tenaga kerja yang lebih murah, dan tingginya nilai yen di Tiongkok. Nilai investasi terendah Tiongkok ke Jepang terjadi pada tahun 2005. Pada tahun 2005, investasi Tiongkok ke Jepang dalam bentuk FDI senilai 17,17 juta US dollar, data dari National Bureau of Statistics of China. Di dalam hasil analisis kelompok kami juga membahas mengenai grafik investasi Korea Selatan di Tiongkok pada tahun 2000 hingga 2017. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun selalu mengalami naik turun, dan pada tahun 2017 terjadinya kondisi ekonomi yang sangat ketergantungan di antara negara-negara tersebut, sehingga menghasilkan angka 24,03% yang artinya menunjukkan angka paling sedikit di antara tahun-tahun yang lain. Menurut pemikiran Economic Interdependence, ketika interdependensi ekonomi itu berhasil dicapai, maka secara rasional negara itu mengambil keputusan untuk menjauhi perang atau penyalahgunaan kekerasan lainnya. Hal ini dibuktikan ketika Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan mengambil prinsip opportunity cost atau mengambil kebijakan sebelum berperang. So, conclusion dari analisis kelompok 7 mengenai interdependensi ekonomi serta perang perdamaian Asia Timur adalah the peace that occurred Tiongkok, Japan, and South Korea in the era of globalization is the impact of economic interdependence. Yang artinya, Tiongkok sangat ketergantungan kepada Jepang dan Korea Selatan dalam hal perdagangan. Hal itu dibuktikan oleh aktivitas perdagangan yang sangat intensif
dan aktivitas insentif yang cukup masif terjadi. Demikian dari kelompok 7, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.